Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita ketemu lagi dalam pembelajaran Sains kelas 8. Setelah kemarin kita membahas tentang tekanan dalam zat padat, kali ini kita akan membahas tentang tekanan di dalam zat cair. Jadi dari setiap benda yang berada di dalam zat cair itu memiliki tekanan. Nah, yang pertama ini adalah tekanan hidrostatis. Jadi tekanan hidrostatis itu adalah tekanan yang diakibatkan oleh berat zat cairan itu sendiri. Jadi setiap benda yang berada di dalam zat cair akan memiliki tekanan hidrostatis. Sebesar rumusnya itu adalah pH sama dengan Rho dikali G dikali H. Ya, ini adalah rumus tekanan hidrostatik. Ya, hidrostatis rumusnya Rho, ini Rho dikali G dikali H. pH-nya ini adalah tekanan hidrostatik, ya, atau tekanan zat cair dengan satuan Newton per meter persegi. Rho-nya, nah ini dibaca Rho ya. Rho-nya itu adalah massa jenis zat cair dengan satuan kilogram per meter kubik. Lalu G-nya itu selalu ya dalam fisika G gravitasi bumi. Ya, percepatan gravitasi dengan satuan meter per second persegi. Nah, biasanya kalau di soal tidak diketahui, gravitasi bumi ini selalu 10 nilainya ya. 10 meter per second kuadrat. Itu gravitasi bumi. Lalu H-nya, H ini adalah kedalaman zat cair atau ketinggian zat cair ya, seperti gambar ikan ini. H-nya ini adalah dari benda atau di sini ikan sampai permukaan zat cairnya. Ini adalah H-nya. Jadi diperhatikan ya, untuk H atau kedalaman zat cair itu dari benda sampai ke permukaan. Jadi sampai ke atas permukaan air. Ya, diperhatikan, jadi bukan dari benda ke bawah, bukan dari sini ya, tapi dari benda ke atas permukaan zat cair itu adalah H-nya. Ingat satuan H atau kedalaman itu meter. Jadi jika nanti ketinggiannya dalam sentimeter, kalian harus ubah ke meter ya. Seperti itu. Ini adalah tentang formula atau rumus dari tekanan hidrostatis. Ibu akan jelaskan pembahasan soal ya tentang tekanan hidrostatis. Perhatikan gambar dari soal berikut. Jadi ada ikan ya di dalam akuarium dengan diisi air. Ini adalah rho-nya ya, rho air atau massa jenis air. Ingat, rho itu massa jenis air ya. Di sini ketinggian zat cair nih dari atas sampai bawah, zat cairnya itu ketinggiannya 14 cm. Lalu dari ikan sampai ke dasar, ini dasar ya, dasar akuarium, ini 4 cm. Ya, maka didapat H-nya. H-nya itu tadi dari, perhatikan ya, H-nya itu berasal dari benda sampai ke atas, itu tingginya. Jadi bukan dari benda atau dari ikan ke bawah sini, bukannya, tapi ketinggiannya diambil itu adalah dari ikan sampai ke permukaan atas. Ini H yang digunakan untuk menghitung tekanan hidrostatis. Berapa nilai H-nya ini? Nah, dihitung dari, kita tulis diketahui dulu ya. Tadi didapat H-nya. H-nya itu adalah dari ikan sampai ke atas. Cara ngitungnya ini kan diketahui seluruh ketinggian zat cair 14. Terus dari ikan ke bawah 4 cm. Berarti hanya ini didapat dari 14 ini dikurang 4 cm. Seperti itu ya, 14 cm dikurang 4 cm. Karena ketinggian ikan sampai atas belum diketahui, maka dihitung, yaitu berdasarkan ketinggian keseluruhan zat cair dikurang ketinggian benda sampai dasar. Maka berapa nilai H-nya? Itu adalah 10 cm.
Ingat 10 cm, satuannya cm, kita ubah ke meter. H atau ketinggian SI-nya itu harus meter. Centimeter ke meter itu adalah naik 2. Ya, kita harus dapat main dengan cermat. Ya. KM, HM, DAM, MDM, DM, MM. Centimeter ke meter naiknya 1, 2. Berarti dibagi 100 ya. Coret nolnya 1 karena di atas cuma ada 1. Maka sisa 1/10 meter. Nah ini atau kalau dia di desimal 0,1 meter ya. Oke. Terus apa lagi diketahui di soal? Diketahui di soal itu adalah massa jenis. Ini hapus saja ya. Diketahui massa jenis zat cair yaitu Rho ya, lambangnya ini Rho. Massa jenis zat cair itu 1000 kg per meter kubik. Nah, ini satuannya udah SI. Ingat satuan massa jenis itu kilogram per meter kubik. Nanti kalau kalian ketemu gram per sentimeter kubik harus diubah dulu ke kilogram per meter kubik. Terus ini diketahui percepatan gravitasi bumi 10 meter per second kuadrat. Ingat gravitasi bumi lambangnya adalah G, 10 meter per second kuadrat. Ditanya, apa yang ditanya? Tentukan tekanan hidrostatis di dalam ikan yang dialami ikan di dalam zat cair ya. Berarti ditanyanya adalah pH, tekanan hidrostatis. Yuk kita jawab. Formulanya apa tadi? Formula dari tekanan hidrostatis itu adalah pH sama dengan Rho dikali G dikali H. Dimasukkan angkanya, Rho-nya atau massa jenis zat cairnya itu adalah 1000. Gravitasi buminya berapa? 10. H-nya atau ketinggian ikan sampai ke permukaan itu adalah 0,1 ya. Nah, ingat kalau ada desimal, ini adalah jadi pecahan aja 1/10 ya. Kenapa 1/10? Karena satu angka di belakang koma. Diperhatikan ya dari desimal ke pecahan berapa angka di belakang koma. Kalau komanya 1/10, komanya 2, di belakang komanya ada 2 angka itu berarti per 100 dan seterusnya. Jangan salah ya. Kemarin hitung-hitungannya masih ada yang salah. Oke, diperhatikan. Lalu ini bisa dicoret 1 karena di bawah cuma ada 1. Maka tinggal 1000 dikali 1 dikali 1 yaitu 1000 Newton per meter persegi. Ini adalah tekanan hidrostatis ikan di dalam zat cair. Seperti ini ya, diperhatikan hitung-hitungannya agar nanti nilainya pas kalian mengerjakan soal di atas KKM ya. Kita akan lanjut ke soal berikut. Nah ini tanpa gambar ya. Sebuah benda memiliki tekanan dalam air. Ya, jadi ada benda apapun itu ya, benda. Misalkan ada benda dalam zat cair. Nah, tekanannya itu adalah 12.000 Newton per meter persegi ya. Itu adalah tekanan hidrostatisnya atau pH-nya. Ingat, jadi kalau kalian ketemu satuan Newton per meter persegi itu adalah tekanan ya. Tekanannya itu 12.000 Newton per meter persegi. Jika massa jenis zat cair, tadi apa? Lambang massa jenis yaitu Rho. Rho-nya itu 1000 kg per meter kubik. Hitunglah kedalaman zat cair, hitunglah kedalaman benda di dalam zat cair. Maka ditanya ini adalah H ya. Ingat H itu ketinggian atau kedalaman benda di dalam zat cair. Dari benda sampai ke permukaan. Dari sini nih, dari benda sampai permukaan ini H-nya dihitung berapa. Karena tidak ada ketinggian zat cair atau ketinggian benda sampai dasar, maka hanya dihitung menggunakan rumus tekanan hidrostatis. Jawab.
Rumus mencari H dalam tekanan hidrostatis adalah H sama dengan tekanan hidrostatis dibagi rho dikali gravitasi ya. Ini mencari ketinggian, diingat ya. Dimasukkan angkanya H sama dengan pH-nya berapa? pH itu tekanan hidrostatis ya 12.000 per rho-nya nih gravitasi buminya tekanan massa jenis zat cairnya rho-nya ini adalah 1000. Nah, gravitasi buminya 10 ya. Ingat kalau tidak ada di soal selalu 10 G-nya. Lalu dicoret nolnya 1, 1, 2, 3, 3. Maka yang bersisa adalah 12 per 10 atau 1,2 meter. Seperti itu ya. Ini rumus mencari ketinggian atau kedalaman zat cair. Ketinggian atau kedalaman benda di dalam zat cair ya. Sip. Setelah tekanan hidrostatis, maka ada juga tekanan zat cair yaitu dalam pipa U ya, atau pipa bejana atau bejana berhubungan. Jadi jika zat cairnya sama, misalkan air semua gitu ya, dituangkan di dalam bejana berhubungan seperti gambar yang sebelah kanan ini, maka dia akan memiliki ketinggian yang sama ya. Jika zat cairnya itu sama-sama air semua gitu ya dituangkan. Tapi jika zat cairnya berbeda, misalkan air dengan minyak ya, atau raksa dengan minyak, maka karena zat cairnya berbeda, maka ketinggian zat cairnya dalam bejana berhubungan itu tidak sama. Seperti gambar di sebelah kiri, ini ada berbeda zat cair ya, yang warna biru misalkan biasanya tuh air, misalkan yang berwarna kuning itu minyak atau raksa gitu ya. Nah, maka ketinggian zat cairnya dalam pipa U atau pipa bejana berhubungan tidak sama. Ini ya, dilihat tidak sama karena zat cairnya berbeda. Seperti itu ya. Jadi syaratnya zat cairnya akan sama, maka ketinggian dalam bejana berhubungan akan sama kalau zat cairnya sejenis atau sama. Seperti itu. Nah, ini rumusnya adalah rumus pipa U ya. Pipa U atau bejana berhubungan berbentuk U dengan massa jenis atau zat cair yang berbeda. Rumusnya itu adalah rho dikali H ketinggian. Misalkan rho 1 atau massa jenis zat pertama dikali ketinggian zat pertama sama dengan massa jenis zat kedua dikali ketinggian zat cair yang kedua. Ya, misalkan kalau di soal di gambar pipa U ini adalah H2-nya itu adalah air. Ini ya air. Nah, H1-nya ini adalah minyak, kan? Dua zat yang berbeda. Maka rumusnya rho 1-nya, misalkan rho 1-nya itu tadi minyak. Ya, ini miliknya minyak, maka yang kedua ini miliknya si air. Seperti itu ya. Nah, terus rumus massa jenisnya, misalkan massa jenis zat kedua yang ditanya. Maka ketinggian zat cair pertama dibagi ketinggian zat cair yang kedua dikali massa jenis yang pertama. Seperti itu ya. Ini rumus jika mencari massa jenis yang kedua. Maka kalau ditanyanya massa jenis yang pertama dibalik aja. H2 per H1 dikali massa jenis yang kedua. Seperti itu ya, ini dipahami rumusnya untuk pipa U. Kami akan membahas soal ya, tipe soal pipa U yang pertama. Jadi untuk pipa U, kalian harus perhatikan zat cair yang pertama dan yang kedua ya. Bisa minyak raksa, air minyak ya. Seperti gambar berikut. Ini yang kuning itu adalah
rho atau massa jenis yang pertama ya, yang kedua kalau di sini. Ini H1H2-nya bebas sih, boleh pilih ya. Yang penting kalian tetapin H1 yang minyaknya itu H1 atau yang raksanya itu H1. Jadi kalian pastikan saja pilih. Tuh ya, kalau di sini kan kelihatan bahwa H2 atau rho 2-nya ini adalah si minyak. Rho 1 atau H1-nya ini adalah raksa. Jadi pemilihan rho 1 H1 ini bebas ya, tergantung di soal, boleh dibalik gitu. Misalkan rho yang 2-nya raksa atau rho yang 1-nya minyak ya. Jadi diperhatikan yang ada di gambar soal seperti itu. Jadi kalau di sini rho 1-nya ini adalah raksa ya. Kalau rho 2 ini miliknya minyak. Seperti itu ya. Sekarang kita tulis diketahuinya dulu. Sebuah pipa U diisi dengan minyak dan raksa. Ya, jadi pipa U ini diisi oleh dua jet cair yang berbeda. Jika ketinggian raksa H1 ya, berarti H1-nya ini miliknya si raksa, yaitu 1,6 cm. Maka tentukan ketinggian minyak H2. Nah, ditanyanya H2 nih ketinggian minyak. Jika diketahui massa jenis raksa ya dan minyak berturut-turut, maka yang 13,6-nya ini raksa. Yang 0,8-nya ini adalah minyak ya. Maka dapat diketahui massa jenis raksa rho. Raksa itu 1 ya tadi, berarti rho 1-nya itu adalah 13,6 gram per cm kubik. Lalu massa jenis minyak. Massa jenis minyak itu adalah 0,8. Berarti kalau minyak ini kan tadi rho 2 ya, di sini nih yang berwarna kuning rho 2 minyak, berarti rho 2-nya itu adalah 0,8 gram per cm kubik. Ini tidak apa-apa ya kalau massa jenis di pipa U cm atau gram, karena nanti dia akan habis mencoret, jadi nggak usah diubah kesatuan SI, nggak apa-apa. Yang penting kalau rho-nya cm, ketinggiannya juga dalam cm. Ditanya, tadi ditanyanya apa? Ketinggian minyak, berarti H2. H2-nya berapa? Ketinggian minyaknya berapa? Ini tinggal kalian tulis saja. Rumus formulanya adalah rho 1, tadi 1 raksa ya, dikali H1 sama dengan rho 2 dikali H2. Udah, ini udah pasti rumusnya. Tinggal kalian masukkan. Tadi rho 1 miliknya siapa? Rho 1 raksa, berarti rho-nya raksa 13,6. Dikali ketinggian raksa H1 yaitu 1,6. Sama dengan rho yang kedua, massa jenis yang kedua. Berarti kalau yang kedua ini massa jenis minyak. Massa jenis minyaknya itu 0,8 dikali H2. Nah, maka didapat H2 sama dengan 13,6 dikali 1,6 dibagi 0,8. Kita hitung. Ini 1,6 dibagi 0,8 ini adalah 2 ya. Nanti 2 dikali 13,6 yaitu 27,2 cm. Ini ketinggian minyak atau ketinggian yang kedua, zat cair yang kedua yaitu 27,2 cm. Ya, diperhatikan rumusnya sederhana, rho 1 dikali H1 sama dengan rho 2 dikali H2. Ya, ini untuk pipa U dengan berbeda zat cair. Nah, yang tipe yang kedua,
Dari gambar diketahui nih ya, ini ketinggian ini H1-nya udah ada ini. Ini row 1 kan, maka ini H1. Ini row 2, ini H2. Ditanyanya adalah perbedaan ketinggian. Perbedaan ketinggian tuh ini delta H ya. Untuk mencari delta H berarti kita perlu H2. Nah, cari H2-nya dulu. Tulis diketahui dulu ya, seperti biasa. Diketahui H1 ya, ini yang biru air ya, yang kuning minyak. H1 berarti ketinggian air itu 8 cm. Massa jenis air dan minyak. Massa jenis air 1000 ya. Kalau rho-nya itu selalu 1000 kilogram per meter kubik. Nah, rho minyak 800 kilogram per meter kubik. Nah, perhatikan satuannya. Jadi kalau massa jenisnya meter atau kilogram per meter kubik, berarti kan M-nya dalam meter. Maka H1-nya itu sentimeternya bisa kamu ubah ke meter. Biar nanti nggak diubah lagi di akhir ya. Ini tadi M cm ke meter dibagi 100. Jadi 8 per 100. 0,08 meter. Ya, seperti itu. Ditanyanya adalah ketinggian air dan minyak. Berarti kita perlu H2. Nyari H2-nya dulu. Jawab. Rho 1 dikali H1 sama dengan rho 2 dikali H2. Simpel kan ya rumusnya ya. Kalian pasti mudah mengingatnya. Rho 1-nya berapa? 1000. H1-nya 0,08. Rho 2-nya 800 dikali H2. 1000. 0,08 itu 8 per 100 ya. Sama dengan 800 dikali H2. Dicoret nolnya. Kenapa dijadiin pecahan? Biar hitungnya mudah ya. Bisa dicoret nolnya. Maka ini 8 dikali 10, 80. Sama dengan 800 dikali H2. Maka H2 sama dengan 80 dibagi 800. Coret nolnya. 8 dibagi 80. Kamu juga 8 per 80 sama dengan 2. Berarti 1 per 10 ya. Yang sama juga 1 per 10. Jadi 0,1 meter ya. Karena ini udah diubah tadi. Ketinggiannya udah diubah ke meter jadinya 0,08 ya. Seperti itu. Ini contoh soal yang kedua. Nah, ini penerapan tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu adalah tekanan di dalam laut. Jadi semakin dalam kamu menyelam, maka tekanannya itu akan semakin besar. Maka akan ada istilah, pernah kalau lama menyelam di kedalaman yang paling dalam, gendang telinganya bisa rusak. Karena ada tekanan di dalam zat cair itu semakin besar jika kedalamannya semakin dalam. Ya, seperti itu. Terus yang kedua, aplikasi yang kedua itu bak mandi. Kenapa bak mandi itu lubang kurasnya itu ada di bawah? Karena semakin ke bawah atau semakin dalam zat cair, tekanannya akan semakin kuat. Maka jika lubangnya di bawah, karena tekanannya kuat, maka airnya akan cepat keluar. Seperti itu ya. Maka akan lebih mudah terkuras atau habis jika lubangnya ada di bawah. Ya, karena dia akan semakin cepat keluar. Yang ketiga ya. Aplikasi yang ketiga itu bendungan ya. Bendungan air itu kalau kamu perhatikan bagian bawahnya itu dibuat tebal ya.
ini tebal dibanding yang atas kan. Kalau yang bawah ini tebal, yang atas ini kecil, nggak tebal. Kenapa? Karena tadi tekanan semakin ke bawah kan tekanannya semakin besar, maka yang paling bawah itu dibuat tebal agar dia tidak mudah rusak atau hancur ya. Karena tekanan yang paling besar ada di bawah. Lalu yang berikutnya adalah pada impuls tekanan darah. Jadi agar mengalir harus diperhatikan ketinggian dan rendahnya infus ya. Tekanan darah harus lebih rendah dari tekanan infus. Jadi diperhatikan tekanannya agar darahnya atau airnya infusnya bisa mengalir. Seperti itu ya. Ya, cairan dalam infusnya bisa mengalir ke dalam darah. Ini adalah tugas kalian. Ada 3 soal ya. Ini yang pertama. Ini soal yang kedua. Ini soal yang ketiga. Ya, ini dijawab. Dikerjakan di buku catatan. Lalu kirim ke WA Bu Nur dengan format harus menggunakan tulis soalnya. Menggunakan format diketahui, ditanya, dijawab. Lalu kirim ke WA Bu Nur tunggu. Terima kasih, dipelajari agar nilai KKM-nya di atas 75 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.